Salam budaya. Oke teman-teman, kali ini masih bersama dengan Ngarsa 4 bersama saya Rosa. Oke teman-teman, kali ini kita sedang kedatangan tamu yang sangat spektakuler dan tentunya ini terkenal. Pasti kalian pada penasaran kan siapa orangnya? Langsung saja kita sambut, ini dia orangnya. Oh, siang Mas. Nah, ini dia bintang tamu kita pada siang hari ini ya Mas ya. Oke. Mungkin bisa perkenalan langsung ya Mas ya. Boleh. Namanya siapa, dari prodi apa, terus alamatnya mana, biar teman-teman itu tahu ini kira-kira siapa sih ini yang kita undang untuk kali ini gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Eko Saputro. Saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Gunung. Saya Oke. ada di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Mahasiswa baru, program studinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Oke. Menyambung dari percakapan tadi ya Mas Eko ya, yang berarti Mas Eko itu, oh ya panggilnya bener Mas Eko ya? Benar. Oke, Mas Eko. Mas Eko dari prodi PPSD. PPSD. Baru masuk berarti ya Mas ya? Baru masuk tahun ini. Oh, baru masuk. Baru masuk berarti masih anget ya Mas ya, masih jadi mahasiswa baru gitu ya. Oke. Nah, kira-kira disebutkan apa sih Mas kalau mahasiswa baru, notabene itu kan masih anget-angetnya, masih semangat-semangatnya gitu kan mengikuti kegiatan serangkaian yang ada di kampus. Nah, kira-kira dari Mas Eko ini disebutkan apa aja? Untuk beberapa waktu terakhir ini ya kuliah, terus Kuliah. ada beberapa kegiatan di luar kelas, seperti ikut UKM, salah satunya juga UKM Sangkata, Mas juga ikut, di tarinya saya juga ikut, terus karawitannya saya juga ikut gitu. Di UKM Sangkatama itu jadi apa aja Mas? Ikutnya karawitan sama tari. Oke. Berarti dua-duanya bisa ya Mas ya? Bisa. Bisa. Nah, kalau di karawitan, oke, kita singgung satu-satu ya Mas ya. Ya, siap. Kita langsung ke, soalnya teman-teman tuh pasti pada penasaran nih di karawitan. Terus pertama kali, kayak kalau pertama kali kenapa bisa tari itu umur berapa sih Mas? Sebenarnya kalau tari belum lama sih, sekitar kelas 1 SMP mungkin kenal tari di situ. Tapi sebelum seriusnya ditari di kelas 1 SMP, tapi sebelum kelas 1 SMP di kelas 4 atau 5 juga pernah nari juga. Kelas 4 atau 5 itu narinya nari apa Mas? Dulu kelas 4 kalau nggak 5 itu narinya Zapin itu loh. Oh, nari Iya, dari Sumatera Zapin. Oke. Nari Zapin. Nari Zapin itu berarti nari Zapin itu nggak khusus cewek-cewek aja ya Mas ya? Enggak, cowok cewek dulu. Oh, cowok-cewek bisa. Oke. Cowok-cewek. Kelas 4 sampai kelas 5 ya. Berarti Sekitar itu. Berarti kan dari kecil udah ada yang namanya bakat gitu kan. Bakat itu Alhamdulillah menari. udah. Oke. Kira-kira aku tuh kemarin scroll sosmednya Mas Eko nih. Ya, aku tuh scroll kayak Masnya itu bisa gerong juga ya? Bisa. Bisa? Bisa. Oh, berarti bisa nari. Kalau di karawitan apa Mas biasanya? Karawitan apa ya? Saya juga digerong bisa, dan Oke. alhamdulillah hampir semua alat juga bisa. Oke, wah hebat banget ya Mas ya. Dulu aku mau tanya lagi nih. Dulu itu di SMA-nya atau SMK? SMK dulu. SMK mana Mas? SMKI Yogyakarta. SMKI Yogyakarta. Dulu SMKI itu tuh apa sih Mas SMKI itu? Berarti SMKI Yogyakarta itu sekolah menengah kejuruan. Itu sekolah seni di Yogyakarta yang jurusannya ada seni tari, ada seni karawitan, seni pedalangan, dan juga ada seni pemeranan atau teater dulu. teater. Iya. Berarti bisa lah ya Mas Eko. Oh, pantesan ya bisa main karawitan, bisa tari. Iya. Berarti dalang bisa ya Mas? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, nanti kita praktekkan ya di Boleh. akhir. Boleh? Boleh. Oke. Gimana nih teman-teman kita? Gimana nggak spektakuler gitu ya bintang tamu kita kali ini, bisa semuanya multi talenta. Oke, aku mau tanya lagi nih Mas. Aku tuh saking deg-degannya ketemu Mas Eko tuh sampai bingung gitu loh mau tanya Iya, apa gitu. Oke, Mas Eko, mau tanya lagi nih. Kalau di karawitan itu berarti juga dari kecil ya?
bisanya? Kalau karawitan itu saya mulai serius belajar dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Ya, tapi ketertarikan udah sejak kelas 3 itu sudah ada ketertarikan. Oke. Dari kecil sering seneng lihat gitu. Oh iya Mas, di era yang notabene ini kan milenial gitu kan Mas Eko ya. Apakah Mas Eko tidak malu untuk kayak nari, bisa kayak notabene tuh cowok kok nari, biasanya kan gitu ya Mas ya. Pasti ada yang mencemooh gitu ya. Tapi kira-kira tanggapannya Mas Eko gimana? Kayak kalau ada yang mencemooh kayak gitu, misal calanan kok nari gitu, gimana Mas? Enggak sih, no. Dikatakan malu enggak. Saya malah dengan berkecimpung di dunia seni, baik itu seni karawitan, seni tari, seni pedalangan, saya merasa bangga karena sekarang jarang anak-anak muda yang mau berkecimpung di dunia seni tradisional kerakyatan seperti itu, jarang. Dan saya katakan anak-anak yang mau berkecimpung di dunia seni seperti itu adalah anak-anak yang keren gitu. Anak-anak yang keren gitu ya? Jadi nggak malu, saya malah bangga. Bangga karena Iya. Oh nggak semua orang itu bisa seperti Iya. saya, seperti itu ya Mas Eko ya. Oke. Oh iya Mas Eko, aku tuh jadi penasaran banget ini. Kira-kira kalau Mas Eko ini kan ikutnya Sangkatama, betul ya? Sangkatama. Oke, ikutnya Sangkatama. Nah, di Sangkatama berarti ikutnya apa Mas? Tetap karawitan sama tari? Masuknya karawitan, pertama itu karawitan. Tapi terus? siapa mungkin tahu saya bisa nari diajak ke tari gitu. Oh gitu. Karena kok bisa ketahuan itu gimana Mas? Kurang tahu juga. Oh. Tidak mungkin yo ketok kali ya. Iya. Sing iso nari ketok. Oh gitu. Oke. Kita singgung satu-satu ya Mas ya. Ke gerong dulu ya. Boleh. Kalau ke gerong itu ada teknik yang namanya teknik khusus gak sih sebelum gerong, atau saat durungin gerong ki aku kudu lapo apa yang saya lakukan sebelum gerong itu? Nek saya sendiri apa ya, untuk teknik kebanyakan nek semisal kamu tuh pengen gerong, kamu pengen bisa gerong, Ya. secara teknik gunakan pernafasan perut gitu. Gunakan pernafasan perut. Iya, jadi pakai suara tuh jangan suara mulut. Itu Tapi pakai gimana suara itu perut. Mas, maksudnya itu? Saya tuh pengen coba jadi sinden gitu loh, meskipun suara saya tidak mendukung ya. Apakah kira-kira bisa gak Mas? Bisa sih. Bisa? Suara itu bisa diupayakan, Oke. bisa latihan. Oke. Gitu. Tapi yang susah itu bakat dan enggaknya itu. Oh ya. iya. Iya. Oke. Berarti kalau misal saya tidak berbakat, berarti itu ya Mas ya. Istilahnya ya kue iso tapi kue rak berbakat itu, rak payu gitu ya. Oh gitu. Terus karena kalau Oke, kita oke. di vokal kan entah itu di gerong, entah Yeah. itu di sinden. Yang paling terpenting adalah kita tuh harus bisa menguasai larasan gamelan dulu. Oh, apa itu Mas? Larasan gamelan itu kita harus bisa niruin nadanya, semisal pelok ya nemo luro cinem cirolu Oke. nem luro gitu. Jadi kita harus menguasai dulu, entah itu peloknya, entah itu selendrone, kita harus Terus menguasai, dulu. oke. Jadi semisal ditabuh ke gender, diduduk ke Iya. gender gamelan itu, kita harus langsung ngisen kayak oh ini nadanya segini, gitu, harus bisa dulu ya. Itu teknik dasarnya ya Mas ya. Harus menguasai apa tadi? Larasan dulu. Menguasai larasan dulu. Diingat-ingat ya teman-teman, kalau mau gerong itu yang pertama kali dikuasai adalah Larasan dulu. Oke, selanjutnya apa lagi Mas? setelah kita tahu larasan, kita tahu notasi dulu. Notasi, jadi ketika kita dituliskan notasi rolu roji ya bisa melafalkan notasi itu sesuai dengan adanya. Rolu roji ya rolu roji, semisal gitu di pelok. Terus setelah bisa larasan, kita masuk ke mocopat dulu. Mocopat. Setelah bisa baca notasi, kita masuk ke mocopat. Oke. Setelah menguasai mocopat, baru masuk kita ke sindinan. Ke Sindinan sindinan. atau tembang-tembang yang tarafnya sudah lanjut. Oke Mas, kalau tadi menyinggung Macapat, coba dong nyanyiin saya satu tembang Macapat yang
istilahnya nggak usah yang orang lain juga tahu gitu, bisa nggak? Boleh. Boleh ya, monggo silahkan. Apa ya, pocong aja ya. Pocong, oke pocong. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekasela wan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangegese tur angkara seperti itu contohnya. Itu tembang yang paling sederhana ya mas? Paling sederhana tapi saya tidak bisa teman-teman. Saya tuh taunya lagu tembang Mocopat itu apa? Coblok-coblok suwung termasuk tembang Mocopat nggak mas? Coblok-coblok suwung itu masuknya ke tembang dolanan. Oh tembang dolanan ya. Ler-iler mas? Itu Ler-iler juga masuknya tembang dolanan. Oh tembang dolanan, ya saya taunya berarti tembang dolanan mas, nggak tahu iya. Tembang Mocopat. Karena tembang itu kan dibedakan menjadi beberapa ya. Yeah. Yang paling sederhana ya pertama ada tembang dolanan anak. Tembang dolanan anak, terus ada tembang Mocopat. Tembang Mocopat. Terus ada tembang tengahan. Tembang sekar tengahan nggih, oh. Terus ada sing sekar ageng. Itu. Untuk membedakan ini tembang dolanan, ini tembang Mocopat, ini tembang sekar ageng itu gimana? Kalau secara tembang dolanan kan sudah kelihatan ya. Iya, Misalnya itu kayak liriknya itu kayak bang wis raino itu kan dolanan. Terus kayak gondol pacol gembelengan. Itu dolanan ya mas? Dolanan juga masuk okay. Terus kayak tembang tengahan ada beberapa. Terus kalau yang tembang Mocopat itu kan banyak, ada Mas Kumambang, okay. Ada Mijil, ada Kinanti, Sinom dan sebagainya. Ada Dandang Gulo, Gambuh, terus Pangkor, Megatruh, Pocong itu semuanya tembang Mocopat. Tapi kalau Sekar Ageng itu bisa juga disebut tembang gede atau sekar gede. Itu seperti Sekar Retno Asmoro, terus Sekar Ageng Roro Bentrok, seperti itu. Oke, Mas Eko tuh tahu lagu-lagu itu masih dari kecil ya Mas ya? Sebenarnya kalau tembang-tembang seperti itu pendalamannya belum lama sih. Belum SMK, lama malah. Iya, SMK baru mulai belajar dan ada yang secara otodidak belajar sendiri lewat YouTube, lewat buku, terus dengan mengamati setiap pementasan gitu, terus tanya dengan beberapa akademisi seperti itu. Itu usia SMK baru belajar seperti itu. Oh, tak kirain dari kecil loh Mas. Belum. Soalnya pengetahuannya tuh luas sekali gitu tentang tembang-tembang. Berarti orang tua juga mendukung ya Mas ya. Kalau misal mau ini loh, misal Masnya mau mempelajari tentang tembang-tembang kayak perdalangan, terus tentang gerong, tentang tari itu orang tuanya, tapi itu ya mendukung ya? Mendukung itu di akhir ini. Di beberapa waktu ini udah alhamdulillah SMK udah mulai mendukung, tapi di awal perjalanan saya di dunia seni malah tidak didukung. Karena kan image-nya seni itu kan enggak baik. Beberapa orang menganggap bahwa seni wah seni iki elek, seni iki pergolane rapi. Banyak yang wah wayang ki musyrik, wayang ki syirik segala macam. Ada beberapa yang malah seperti itu. Dan orang tua saya di awal saya ketika SD itu enggak langsung mendukung, enggak. Justru malah akhir-akhir ini ya Mas ya. Karena itu nek awake dhewe iki gelem ngurip-urip seni, awake dhewe iki bakal diuripi seni. Ketika kita mau menghidupkan seni, insya Allah kita juga akan hidup dari hasil kita di dunia seni. Karena saya juga alhamdulillah juga sudah mendapatkan hasil dari dunia seni, bahkan bisa buat jajan, buat uang saku kuliah, uang saku segala macam. Itu dari situ ya Mas ya. Dari situ orang tua mulai
Oh iya. mendukung gitu ya. Mulai mendukung seperti itu. Karena digunakan untuk hal-hal yang positif istilahnya gitu, makanya orang tuanya jadi mendukung. Oke, kita kembali lagi Mas ke tadi girong ya Mas ya. Girong. Itu udah selesai Mas teknik-tekniknya gitu. Sudah, untuk tadinya sudah. Terus kalau seperti saya ketika mau gerong ya menjaga makanan sih Mbak. Menjaga makanan. Yang namanya gerong itu usahakan kurangi makanan yang berminyak. Terus ini juga pengalaman dari Bapak Suparno itu, Pak Suparno itu Siapa itu Mas? salah satu Suparno. girong Saya- atau oke. wirosworonya Pak almarhum Pak Narto Sabdo dulu. Oh. Ya itu tips dari beliau kok bisa sampai usia senja kok masih sehat, masih suaranya masih bagus itu dia berhenti minum es. Dia terus berhenti minum es. dan berhenti merokok Oke, selama berpuluh-puluh tahun. berarti sekarang Mas Eko nggak ngerokok dong. Enggak. Oh, Iya. hebat banget ya Mas ya, bisa Tapi menahan. kalau es ya karena anak muda ya wis Oh gitu iya, kan, iya. minum Oke, es. oke. Cuman kalau mendekati hari aku hari Jumat ya arep gerong. Iya, Arep iya. pengen gerong ya kayak mulai mengurangi. Itu minum es Iya, gitu ya. mulai Oke. mengurangi es, gorengan juga Oke. gitu. Berarti sangat berpengaruh ya Mas ya, dari makan gorengan sama minum es itu sangat berpengaruh Sangat banget ya di suara gitu Iya. ya. Dan apalagi tips saya ketika saya mau entah itu ndalang, entah itu girong, nyanyi segala macem, saya punya salah satu cara ben suarane metu, ben vokalnya bisa los itu saya nggak makan nggak minum, jadi usahakan perutku kosong. Bukannya kalau perut kosong itu malah bikin kita lemes ya Mas? Ya tapi suaranya keluar. Oh gitu. Jadi nggak ada yang nahan, nggak ada yang ganjel lah gitu. Oh, itu sebuah tips yang saya juga baru tahu ya Mas ya. Berarti mungkin Iya. nanti kalau saya mau menyanyi ya, kalau ada yang mengundang saya ya Mas Boleh. ya. Boleh. Besok Mahakarya 4 mungkin bisa ya. Oke. Jadi apa ya Mas kira-kira? Jangan dong, jangan merusak acara dong Mas. Kalau saya ikut nanti acaranya tidak akan jadi gitu. Oke Mas Eko, aku mau tanya lagi. Jadi tekniknya dari tadi kan udah disebutkan ya. Nggak, intinya tuh kalian jangan sering-sering makan gorengan ya. Esnya juga. Terus rokok itu juga berpengaruh sama nafas kan, pernafasan. Oh, apa iya Mas ya? Iya, Wah, ini. nek rokoknya bantar kan ya Iya. nafasnya mengkis-mengkis toh, Oh Mbak. gitu ya Mengkis Mas dua, ya. nah. Oh mengkis 2. Oke, mengkis 2. Oke teman-teman, ini tips dari Mas Eko. Ya Mas ya, berarti intinya kalian itu ya, ini buat cowok juga sih. Kalian jangan rokok karena rokok itu juga berpengaruh ya Mas ya di suara ya Mas ya. Oke. Terus tadi tekniknya udah disebutkan. Harus menguasai apa Mas tadi? Larasan dulu. Larasan dulu. Terus yang Menguasai kedua larasan, terus bisa baca notasi. bisa baca notasi, Terus istilahnya kalau anak-anak dulu saya pas SMK itu, kowe kudu templek karo gamelan. kudu tempel. Oh, Template karena gamelan. itu satu itu ya Mas ya. Satu Iya. wadah gitu ya. Jadi gini Mbak, cara agar bisa templek karo gamelan itu sering-sering apa ya kudu kerep awor gamelan. Oh, Iya. itu mempengaruhi juga ya Mempengaruhi Mas juga. ya. Oke. Orang yang sering ketemu gamelan Oke. sama enggak itu pasti beda. Oke. Saya bisa ada di sini, maksudnya bisa seperti ini tuh karena dulu semasa SMP sama SMK itu awor gamelan terus, walaupun cuma seminggu sekali kan awor gamelan terus. Terus ngeng lah itu loh. Ya, Sakliya si iso larasan gamelan terus apal ngeng gamelan. Itu nek wis apal ngeng gamelan kan penak banget. Oh gitu ya Mas ya. Iya, penaknya gimana? Semisal nih kita jalan di mana terus krungu gamelan langsung iso nyorake Jarwa sorya wicile ngangkoso mesti bisa. Oke. Gitu. Sering-sering templek sama gamelan itu ya Mas ya. Karena sering mendengar jadinya istilahnya hati kita tuh menyatu gitu Iya. dengan Ini gamelan juga gitu. saya sampaikan ke beberapa temen, juga murid saya, juga adik-adik saya. Ternyata sudah punya murid ya Mas ya. Wah, hebat banget ini Mas Jadi Eko. kamu pinter, kamu punya potensi di vokal gamelan, dan kamu kepengen pinter, itu kuncinya cuma satu, Apa itu? pembiasaan.
Pembiasaan. Kamu harus terbiasa sama gamelan dulu. Oke. Gitu. Aku tuh ada kata-kata ini Mas. Gimana? Istilahnya kayak witing tresno jalaran saka kulino. Mm-mm. Betul ya Mas Iya, ya? benar. Oke, ternyata itu bukan hanya untuk pacar aja ya Mas ya. Iya. Untuk di gamelan pun juga itu bisa ya digunakan seperti itu karena pembiasaan jadinya ke hati kita itu bisa menyatu dengan gamelan itu. Iya. Oke. Sama juga di musik-musik modern juga, kalau udah terbiasa nyanyi sama gitar kan, denger gitar aja nanti udah bisa ngatur lagu apa gitu. Oke. Oke, Mas Eko, aku tuh masih banyak banget yang ingin bahas sih sebenarnya ya, tapi kayaknya waktunya tuh aduh nggak cukup banget Mas ini. Tapi lain kali kita bisa lah Mas ya main-main gitu ya. Boleh. Oke. Boleh, silakan. Mana rumahnya Mas tadi? Gunung Kidul. Gunung Kidul, Oke. Yogyakarta. Teman-teman bagi yang rumahnya Gunung Kidul atau yang mau ke Gunung Kidul bisa kontak Mas Eko gitu Bisa. ya Mas ya. Yang dari Semarang mau ke Gunung Kidul mampir dulu bisa. Oke, ini udah dibolehin sama Masnya ini. Bisa mampir ke rumah saya, itu tak kasih nama apa ya? Apa Mas? Gubuke Pak D. Oke Pak D. Gubuke Pak D. Oke. Bisa dicek di Instagram. Gubuke Pak D gitu. Oke. Oke Mas. Oke teman-teman. Oke Mas ya. Tapi sebelum mengakhiri ini dari Sangkatama itu ada yang namanya jargon Mas. Gimana jargonnya? Nah jargonnya gini. Jadi nanti saya bilangnya Sangkatama, nanti Mas Eko bilang Pangupo Jiwo. Terus nanti saya bilang lagi Sangkatama Ngrembaka gitu. Terus terakhir Sangkatama Lestari Budaya. Oke, siap. Oke. Bisa ya Mas ya? Bisa, Oke, bisa. nanti tangannya gini ya Mas ya. Siap, Oke. yuk. Oke. Udah Mas, oke. Yo. Sangkatama, Pangupo Jiwo, Sangkatama, Ngrembaka, Sangkatama. Lestari Budaya. Oke. Oke, tepuk tangan gitu dong Mas. Udah tepuk tangan. Oke. Penonton juga tepuk tangan. Tepuk tangan semua harusnya ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Lain kali kita akan mengobrol lebih lanjut lagi tentang Mas Eko karena waktu kita sudah mepet ya Mas ya. Iya. Oke, kita akhiri untuk pertemuan kita pada siang yang cerah kali ini. Bye bye.